Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Novitasari dari 4 CPG SD NPM 19 16 00 90. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Seni Rupa dan juga Kerajinan. Di sini saya telah melakukan kegiatan wawancara atau observasi terhadap guru SD khususnya kelas 3 terkait pembelajaran atau materi tentang seni rupa dan kerajinan yang ada di kelas 3. Di sini saya telah melakukan wawancara terhadap guru kelas 3 yang ada di SD Negeri 4 Sidomukti, yaitu Ibu Sri Handayani. Jadi di sini saya bertanya tentang materi apa saja yang telah diberikan kepada kelas 3 khususnya materi seni rupa dan kerajinan. Kemudian proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Sri terkait proses perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan akhir. Kemudian tantangan dan hambatan apa yang dialami oleh Ibu Sri ketika pembelajaran tatap muka. Kemudian tantangan dan hambatan apa yang dialami oleh Ibu Sri ketika pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini yang pertama Ibu Sri menjelaskan atau menjawab tentang materi apa saja yang telah ia berikan kepada siswa kelas 3, yaitu ada materi tentang mozaik, alat musik ritmis, dan juga gerakan tari. Kemudian proses pembelajaran seni rupa yang dilakukan oleh Ibu Sri yang pertama dalam tahap perencanaan. Jadi pada tahap ini seperti biasa Ibu Sri menyiapkan RPP dan juga silabusnya serta materi ajar yang akan diberikan pada siswa pada hari itu. Selain itu Ibu Sri juga menyiapkan strategi dalam mengajar nanti. Hal itu Ibu Sri lakukan agar dalam proses pembelajaran berjalan dengan secara efektif. Kemudian tahap pelaksanaan. Jadi pada tahap ini Ibu Sri menjelaskan bahwa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, Ibu Sri menyuruh peserta didiknya untuk berbaris dahulu di depan kelas, kemudian masuk satu persatu dan bersalaman dengan Ibu Sri. Setelah semua siswanya masuk di dalam kelas, Ibu Sri menyuruh atau meminta salah satu siswanya untuk memimpin doa. Setelah doa selesai, Ibu Sri melakukan kegiatan absensi dan bertanya tentang kabar siswanya. Setelah itu, Ibu Sri memberikan sedikit motivasi agar peserta didik tidak merasa bosan dan tetap bersemangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian Ibu Sri mengulas sedikit materi sebelumnya yang telah ia jelaskan. Hal itu dilakukan agar mengetahui masih ingat atau tidaknya peserta didiknya terhadap materi yang telah lalu. Kemudian Ibu Sri menginformasikan materi hari ini yang akan diberikan. Kemudian setelah itu Ibu Sri menjelaskan dan memberikan contoh tentang materi pembelajarannya pada saat itu. Ibu Sri memberikan salah satu contoh materi yang diberikan, yaitu materi tentang mozaik. Jadi ketika Ibu Sri selesai menjelaskan tentang apa itu mozaik kepada peserta didiknya, Ibu Sri juga memberikan contoh cara pembuatan mozaik itu sendiri. Kemudian ketika Ibu Sri merasa cukup atau merasa bahwa siswanya sudah paham tentang materi yang ia jelaskan, Ibu Sri lalu meminta siswanya untuk membuat mozaik seperti mozaik bunga dan juga buah. Selanjutnya yaitu model dan metode pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Sri ketika menyampaikan materi seni rupa dan kerajinan di kelas 3 khususnya, yaitu model pembelajaran belajar sambil bermain. Ibu Sri mengungkapkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran itu, Ibu Sri berharap bahwa siswa tidak mudah merasa bosan dan dapat merasa senang dan nyaman ketika Ibu Sri menyampaikan materi pada hari itu ataupun hari-hari seterusnya. Kemudian metode yang digunakan oleh Ibu Sri yaitu metode ceramah, tanya jawab, tugas-tugas, dan juga praktek. Kemudian pada tahap akhir atau evaluasi. Jadi pada tahap ini Ibu Sri melakukan sesi tanya jawab kepada peserta didiknya. Hal ini Ibu Sri lakukan agar dapat mengetahui sampai mana pemahaman siswanya terhadap materi yang disampaikan pada hari itu. Kemudian Ibu Sri juga memberikan hadiah kepada peserta didik yang mau menjawab atau bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sri.
Kemudian tantangan dan hambatan yang dialami oleh Ibu Sri ketika pembelajaran secara langsung, yaitu Ibu Sri mengungkapkan atau memberitahu saya bahwa terdapat salah satu tantangan, yaitu di kelas 3 ada salah satu anak yang memiliki keterbelakangan mental. Kemudian hambatannya yaitu ketika proses pembelajaran berlangsung, kadang terdapat beberapa siswa yang sering sekali ribut ketika Ibu Sri menjelaskan materi sehingga menghambat proses pembelajaran. Selain itu juga kurangnya alat atau sarana atau media yang digunakan oleh Ibu Sri dalam menyampaikan materinya sehingga siswa kadangkala sulit untuk memahami materi yang Ibu Sri berikan. Selain itu, kemudian tantangan dan hambatan ketika pembelajaran secara daring atau jarak jauh, Ibu Sri mengungkapkan bahwa dengan berbelajar daring ini tidak semua wali murid atau orang tua memiliki handphone dan juga terkendala sinyal, dan juga di sini tidak semua wali murid selalu ada di rumah karena banyak yang petani dan bekerja, sehingga Ibu Sri menemukan solusi yaitu dengan belajar secara berkelompok dengan mendatangi rumah peserta didik ataupun peserta didik yang datang ke rumah Ibu Sri. Nah, dari hasil analisis yang saya dapat yaitu dengan Ibu Sri memberikan materi salah satu materi mozaik kepada peserta didik khususnya kelas 3, menurut saya itu sudah sesuai. Dengan diberikannya materi mozaik itu maka dapat membantu mengembangkan kemampuan siswa, khususnya siswa yang memiliki keterampilan lebih khususnya pada bidang seni rupa dan kerajinan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.